Oke, kita bedah satu istilah yang suka bikin pusing, rights issue. Ini sebenarnya peluang emas buat kita cuan gede atau justru jebakan Batman yang bikin boncos? Tenang, kita kupas tuntas dalam beberapa menit ke depan, dijamin langsung ngerti. Coba lihat angka ini, 442% loh. Ini bukan angka imajiner loh, ini beneran kenaikan harga saham perusahaan perkapalan LP cuma dalam setahun. Gila kan? Pertanyaannya, gimana caranya? Dan rahasianya ternyata ada di sebuah aksi korporasi yang namanya rights issue. Yap, inilah mesin yang ngegaspol kenaikan sahamnya. Tapi jangan senang dulu, rights issue itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi ada peluang cuan, di mana kita, investor lama, dikasih hak buat beli saham baru dengan harga diskon. Tapi di sisi lain ada ancaman dilusi. Ini resiko kepemilikan saham kita jadi menyusut, kayak kempes gitu kalau kita diam aja. Nah, biar gak bingung, kita harus tahu dulu, apa sih misi perusahaan ngadain rights issue? Kita bakal intip 3 contoh perusahaan dengan 3 misi yang beda-beda. Ini kuncinya, biar kita bisa milih mana yang potensial, mana yang mending dihindari. Misi pertama, ekspansi agresif. Kita balik lagi ke jagoan kita tadi, saham LP. Rencana mereka tuh jelas banget dan super ambisius. Lihat deh, rencananya transparan banget. LPIP mau ngumpulin dana hampir 740 miliar rupiah. Dan 80%-nya, atau tepatnya 79%, itu langsung dipakai buat belanja kapal baru. Kenapa? Karena mereka lihat pasar lagi bagus-bagusnya. Ini yang namanya strategi tumbuh. Jelas tujuannya. Terus pasar gimana responsnya? Ternyata investor suka banget sama rencana yang jelas. Buktinya, dari awal tahun aja sahamnya udah terbang lebih dari 66%. Pasar percaya sama visi mereka. Oke, itu tadi misi ekspansi. Sekarang kita lihat misi yang levelnya lebih rumit, transformasi bisnis. Contohnya kita ambil dari saham Toba. Toba ini pakai dana rights issue buat banting setir. Dari yang tadinya fokus di batu bara, mereka pindah haluan ke energi hijau. Duitnya dipakai buat investasi di mobil listrik dan energi terbarukan. Ini pertaruhan besar buat masa depan. Tapi ya itu, ada risiko dilusi sekitar 14% buat investor yang nggak ikutan. Misi ketiga, dan ini yang paling sering kita temui, restrukturisasi utang. Contohnya saham BNBR. Misi mereka simpel, bersih-bersih catatan keuangan. Jadi, mereka ngumpulin dana triliunan itu buat satu tujuan utama, bayar utang-utang yang numpuk. Hasilnya apa? Rasio utang yang tadinya 5 kali lipat dari modal, diprediksi bakal turun jadi cuma 2 kali lipat. Tujuannya jelas, biar perusahaannya lebih sehat dan nggak beresiko tinggi. Oke, kita udah lihat kan misi-misinya kedengaran keren. Tapi, di balik semua itu, ada ancaman nyata buat kita sebagai investor lama. Nah, ini dia yang namanya efek dilusi. Gini cara kerjanya. Anggap aja kamu punya 1% saham BNBR. Kalau kamu cuek aja pas ada rights issue, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kepemilikan kamu menyusut jadi cuma 0,66%. Porsi kue kamu di perusahaan itu jadi lebih kecil. Di kasus BNBR ini, potensi dilusi maksimalnya itu 33,33%. Gede banget. Bayangin, sepertiga kepemilikan kamu bisa hilang gitu aja kalau kamu cuma jadi penonton. Terus kita harus gimana dong? Jangan panik. Sebenarnya kita punya 3 pilihan cerdas. Anggap aja ini buku panduan buat kamu. Pilihan pertama, menebus hak. Artinya, kamu keluarin duit lagi buat beli saham baru dengan harga diskon tadi. Kedua, menjual hak kamu ke investor lain di pasar. Kamu dapat duit tunai, tapi yaitu, kepemilikan kamu jadi terdilusi. Nah yang ketiga, ini pilihan paling bahaya, mengabaikan. Kenapa pilihan ketiga itu bahaya banget? Karena hak tebus murah itu ada nilainya dan bisa dijual belikan dalam waktu terbatas. Kalau kamu abaikan, hak itu bakal hangus, nilainya jadi 0. Kamu rugi double, porsi saham kamu berkurang, dan nilai hak kamu hilang jadi angin. Masih bingung? Oke, ini contekan jitunya. Siap-siap di screenshot ya. Kalau menebus, porsi saham kamu aman, tapi ya harus siap modal lagi. Kalau menjual, kamu dapat cash tapi porsi saham mengecil. Kalau mengabaikan, ya, siap-siap aja rugi maksimal. Simpan ini, penting banget. Oke, kita udah sampai di kesimpulan. Jadi, apa poin-poin paling penting yang harus kita kantongin dari obrolan ini? Intinya ada 3. 1. Selalu kepoin tujuan perusahaan. Buat ekspansi, transformasi, atau sekedar bayar utang. 2. Hitung resiko dilusinya. Berapa persen sih porsi saham kamu yang bakal kegerus? 3. Jangan pasif.
Pilih strategi kamu secara sadar, tebus, jual, atau ya abaikan, tapi dengan kesadaran penuh akan resikonya. Nah, sekarang giliran kamu. Coba bayangin, besok saham yang kamu punya ngumumin reg issue. Kamu bakal jadi tim yang mana? Tim tebus yang siap nambah amunisi, tim jual yang cari aman dapat cash, atau tim pasrah yang rela kepemilikannya berkurang? Coba, jujur, tulis jawaban kamu di kolom komen. Pengen tahu nih,